Oke, selamat siang teman. Ini masih masa-masa virus corona, jadi kita di rumah tetap harus memakai masker. Ini secara aman untuk menghindari agar kita tidak terkena virus corona. Apalagi di saat ini di Indonesia, di negara kita ini yang tercinta, kita sedang mengalami masa-masa yang sulit untuk kita semua, di mana karena virus corona ini teman-teman. Karena virus corona ini kita susah untuk bekerja, kita tidak bisa kemana-mana. Mari sejenak saya ajak teman-teman se-Indonesia untuk kita mengheningkan cipta buat pahlawan-pahlawan corona. Pahlawan corona di mana para dokter yang meninggal dunia karena virus corona, karena membantu menjaga pasien, mengobati. Kita menghentikan cipta sejenak agar mari kita sama-sama buka hati, kita beribadah secara agama kita masing-masing. Kita doakan para pahlawan itu semua agar mereka diterima di atas sana, dan untuk keluarga yang ditinggalkan agar mereka dikuatkan. Tapi sambil kita bercerita di sini, kita sambil mengerjakan pekerjaan rumah ya teman-teman. Saya mau mencuci piring sambil kita dengarkan di mana saya akan bercerita mengenai pengalaman hidup saya, apa yang sudah saya alamin. Jangan sampai apa yang saya sudah alamin kalian juga akan rasain. Jadi cukup apa yang saya rasakan, cukup sampai di saya. Jelek-jeleknya dari dampak-dampak buruk apa yang saya jalanin tidak sampai ke teman-teman semua yang menonton video ini. Oke, saya sambil cuci piringnya, kita cari posisi yang bagus. Sabar ya. Oke, sambil kita cuci piring, kita berbagi pengalaman, di mana pengalaman yang saya akan bagikan ini mungkin ada yang pasti sudah melewatin pengalaman ini, pasti akan sangat bisa berpikirlah agar bisa menghentikan semua itu, apa yang sudah Anda jalanin, apa yang sudah saya rasakan. Karena tidak mungkin saya akan bercerita kalau saya tidak merasakannya, teman-teman. Di sini secara agama tidak ada agama yang mengajarkan ke jalan yang salah. Jalan salah itu salah satunya di permainan kartu, judi online. Tapi yang saat ini saya mau bercerita tentang dampak buruk yang akan kita rasakan, dan juga ada juga mungkin buat yang pernah mengalami namanya menang judi pasti senang. Siapa sih yang gak senang dari modal 100 bisa menjadi
500 atau 1 juta bahkan lebih ya. Saya pernah merasakan, saya pernah kena video online itu di Mix Parlay, dimana saya menang dari modal 30.000, saya bisa mendapatkan hasil kemenangan itu menjadi 12 juta teman-teman. Saya akan buktikan apa yang menjadi kata-kata saya tadi. Saya akan buktikan sebentar. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau supaya teman-teman sejenak like video ini dan subscribe. Mau dibagikan juga boleh, silahkan, supaya apa yang saya rasakan, apa yang kebanggaan itu bisa teman resapi lah. Bayangkan lah, posisi teman-teman itu ada di posisi saya seperti ini. Kita lanjut nanti kerjaan cuciannya. Oke, saya akan perlihatkan di mana saya menang judi Mix Parlay 12 dari modal 30.000 menjadi 12 juta. Sebentar teman-teman ya, saya bukakan di galeri HP saya akan perlihatkan. Oke, ini dia, saya akan perlihatkan buat teman-teman. Bisa diperhatikan, saya akan kasih ke layar di situ. Apakah kelihatan? Nggak kelihatan ya, saya tunggu sebentar. Mana ya caranya? Ya, oke. Di sini kelihatan teman-teman, ini Mix Parlay semua win-win semua ya. Yang sedang penjudi parlay pasti tahu. Nanti saya di sini dia, saya akan zoom. Oke, bisa kelihatan nominalnya ya, dari modal 30.000 bisa menjadi 12.000, 12 juta ya. Ini
Pelan-pelan saya kasih lihat. Jadi di sini kelihatan ya yang pemain-pemain parlay. Kalau win-win itu pasti menang. Oke. Tapi di situ ada kebanggaan tersendiri buat saya. Dari teman-teman pasti ya, teman-teman sesama pemain mix parlay pasti, wih, hebat kamu, hebat kamu Ces, hebat bisa sampai tembus sampai seperti itu. Gimana sih caranya? Ya, pasti mereka bertanya, seolah-olah dewa judi nih, memberikan saran-saran lah, ya kan? Pasti pemain lain minta saran. Aduh, panas virus corona. Tapi dibalik semua itu kita harus resapi, ternyata hanya sebuah cerita, bisa memang sebuah gosip lah, yang ternyata cerita itu tidak ada bagusnya sih. Apa sih yang kita menjadi kebanggaan di menang judi itu? Gak ada kan. Dari segi kita manusiawi itu jalan yang salah dapat uangnya. Dari segi agama itu dosa, ya kan? Kok bangga sih di dosa? Nah itu, bahkan di saat kita kalah main di dunia nyata ini ya, main di dunia nyata, main kartu, saat kita kalah itu akan menjadi cerita juga. Tapi cerita itu cerita olokan, itu akan menjadi bahan tertawaan buat, wih kamu kalah, kapok. Kita hanya bisa menangis pasti dan menyesal. Menyesal itu besar sekali dan mahal bayarannya. Untuk membayar penyesalan itu kamu harus berhenti. Jadi berhentilah sekarang sebelum terlambat. Jujur, saya mengenal judi itu 23 tahun. Saya mengenal judi, saya mulai tahu judi itu dari umur 13 tahun. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sudah saya lakukan. Banyak sekali dari segi dosa-dosa yang saya lakukan. Dari segi agama, dosa itu dosa. Banyak sekali teman-teman. Berpikir, bayangkan teman-teman, 13 tahun saya di dunia gelap itu. 13 tahun. Garis besar saya gambarkan selama 13 tahun apa yang saya rasakan. Saya terlilit hutang. Saya bekerja tidak pernah ada hasilnya. Rumah tangga saya hampir hancur. Keluarga saya hampir menjauhi saya semuanya. Jadi jangan sampai hal itu sampai kamu rasakan. Karena kapan kamu rasakan, dari segi agama, imanmu harus kuat. Disitulah kamu diuji. Dari segi kehidupan, disitulah kamu akan diuji. Kalau kamu tidak kuat, kamu akan menjadi orang gila. Untungnya saya sekarang mau dibilang ke arah gila hampir, tapi iman yang menguatkan saya. Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada agama di Indonesia ini yang diakuin mengajarkan umatnya ke jalan yang salah. Kembali lagi saya ingatkan buat bapak ibu, ingatkan anaknya, buat teman-teman sendiri yang
sedang belajar bermain judi, stop. Yang sudah merasakan bahagia, yang sedang merasakan bahagia karena menang judi, nikmati dulu kemenanganmu. Kalau bisa setelah kamu nikmati kemenanganmu ini, jangan kamu lanjutkan, stop. Jadi kamu cuma menikmati kemenangan, kamu hanya menikmati kesenangan, kamu tidak akan merasakan penderitaan di dunia dan juga di akhirat. Jadi pesan saya, berhentilah. Apalagi di musim corona ini ya, musim corona ini susah cari uang. Berhenti. Saya untuk teman-teman yang mau lanjut belajar berhenti, ingin saran-saran dari saya seperti tadi, ikutin terus, karena saya tidak akan berhenti memberikan video-video, karena saya perjalanan 23 tahun mengenal dunia gelap mengubah saya menjadi pahlawan corona, pahlawan pembasmi corona, pahlawan pembasmi dunia hitam. Oke? Bukan dunia hitam putih ya, hitam putih punya Deddy Corbuzier. Saya sering nonton itu, di situ bagus ya Deddy Corbuzier, saya senang, saya like. Jadi oke, sampai di sini dulu hari ini perjumpaan kita. Saya akan menjadi pahlawan bertopeng. Dulu waktu saya masih kecil, saya suka nih nonton Sailor Moon. Walaupun saya laki-laki, karena kakak saya nonton, jadi saya ikut Sailor Moon. Karena saya laki-laki, di film kartun Sailor Moon itu ada yang namanya pahlawan bertopeng. Jadi saya akan menjadi pahlawan bertopeng, membasmi corona, membasmi dunia hitam. Sampai jumpa lagi. Ketik like dan share, dan lupa loncengnya. Oke, sip.